hal dari bagian belakang yang masih dicela. Langsung merangkak. Dia juga tidak lihat korban karena polisi sudah bilang, jangan pergilah, kamu gak bakal bisa tahan lihat orang seperti itu hancurnya. Darah daging berserakan di mana-mana. Lalu pendeta Dick mengatakan, aku ini pernah menjadi tenaga medik di perang Vietnam. Jadi darah dan korban pertempuran aku tidak rasa giris lagi. Terserah kan. Jadi dia masuk, lalu dia memegang bahu kanan korban dan dia mulai berdoa. Dia berdoa selama 90 menit. Dia berdoa, dia menangis dalam doanya, dia bersungguh-sungguh berdoa karena Tuhan menggerakkan dia berdoa. Dia menyanyi, dia berdoa lagi, dan heran kemudian dia meninjau Tuhan menggerakkan dia untuk berdoa satu hal. Tuhan tolong supaya orang ini tidak mengalami luka dalam, terhindar dari injury di bagian-bagian yang organ-organ penting. Itu yang terus-terus dia doakan, saudara-saudara. Kemudian menjelang akhir 90 menit itu, pendeta Dick nyanyi, oh, what is the open door faith? What a needless pain we bear. Bagian dari lagu Mana Ada Sobat Lagi yang kita sudah kenal. Korban, pendeta Don Piper, kemudian bersaksi. Dia mendengar orang menyanyi, oh, what is the open door faith? Dia rasa ini aku nih, tapi dia jelas ini bukan lagu-lagu yang tadi aku dengar di sorga. Jadi dia mendengar, dan dia mendengar orang menyanyi. Lalu dia ikut menyanyi, saudara-saudara. Pendeta Don Piper yang sudah 90 menit tewas ini ikut menyanyi. Tentu kalau kita jadi pendeta Dick nomor 1 yang kita kaget. Ya. Jadi kemudian pendeta Don Piper dengan bergurau kemudian dia berkata, kalau ada pertandingan cepat-cepatan keluar dari mobil ringsek akibat kecelakaan, tentu championnya adalah pendeta Dick. Dia mencolok keluar dari bagian celah belakang, lari ke petugas medik, lalu berkata, orang ini hidup, he's alive. Dia sinting, tapi jelas-jelas mati. Betul, dia hidup, dia menyanyi dengan aku. Petugas medik bilang, kami ini orang medik, kami tahu membedakan hidup dan mati. Oh, dia bilang, please. Mereka tidak peduli. Lalu ambulans sudah mulai berangkat meninggalkan tempat tersebut. Pendeta Dick lalu tidur berbaring di jembatan tersebut di depan ambulans. Dia berkata, aku bilang orang itu hidup. Kalau kamu tidak mau tengok mereka dan kamu mau berangkat, nomor 1 kamu harus gilas tubuh di sini. Jadi seorang petugas medik di ambulans mengatakan, oke lah, aku akan periksa untuk kamu. Oke, buatlah satu humor untukku, kata pendeta Dick. Ya kalau kamu anggap ini gurauan, kamu pergi coba pegang nadinya lagi. Jadi orang mencolok yang kedua adalah keluar petugas medik itu. Dia pegang, betul kan itu hidup, saudara. Tadi sudah diperiksa mati. Jadi, saudara melihat, Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Siapa yang info? Ada orang lain yang info. Seorang saudara seiman. Pendeta Dick berdoa. Dia gak ngerti mengapa dia mau berdoa. Tapi Tuhan menggerakkan dia berdoa. Ini gak masuk akal berdoa untuk orang yang sudah tewas. Tapi dia berdoa. Kalau dia digerakkan berdoa untuk jangan terjadi luka dalam. Dan itu yang ajaib terjadi. Pendeta Don Piper memang hancur-hancuran badannya. Polisi mengatakan, kamu akan melihat messed up semenjak hancur lebur, kusut, berantakan. Tetapi heran, dokter yang memeriksa tidak ada injury dalam otak. Tidak ada injury dalam organ-organ penting di bagian rongga dada maupun perut. Meskipun dia kritis luar biasa, dokter-dokter yang memeriksa mengatakan kami akan berusaha sekuat tenaga lakukan apa yang kami bisa dengan satu keyakinan, gua gak bakalan bisa melihat keadaan mereka. Tetapi orang ini hidup. Itu pelayanan doa yang pertama. Waktu pendeta Don Piper dibawa dalam ambulans, dia tidak merasakan sakit apa-apa. Di tengah perjalanan berapa belas jam ke Houston, di dalam ambulans yang disuruh jalan secepat-cepatnya, sopir ambulans tanya berapa cepat yang aku harus jalan? Secepat mungkin. Berapa itu secepat mungkin?
Lalu polisi yang mengatakan kamu injak pedal sampai bentur metal. Sebab helikopter tidak bisa bawa korban karena cuaca buruk. Jadi harus berangkat secepatnya. Ambulans itu berangkat. Di tengah perjalanan baru pendeta Don Piper itu merasakan sakit. Dia bisa bicara sedikit kepada orang yang mendampingi, berikan aku obat. Lalu petugas yang mendampingi mengatakan, kami sudah melakukan. Kan masuk akal, kalau kamu sudah lakukan, kenapa aku masih rasa sakit? Petugas itu mengatakan, kamu tidak boleh pingsan. Jadi kami tidak berikan lagi obat anti sakit. Dia harus tahan itu sakit luar biasa. Kemudian dalam masa pemulihan itu saudara-saudara, nggak tahu berapa banyak operasi yang harus dia jalani. Pendeta Don Piper sudah nggak kepengin hidup. Sakitnya, obat anti sakit yang diberikan tidak mempan. Dia nggak tahu apakah dia akan bertambah sakit atau memang sudah mentok sakitnya. Sakit luar biasa. Satu hari istrinya memanggilkan seorang hamba Tuhan yang adalah sahabat baik pendeta Don Piper. Ketika hamba Tuhan datang berbicara kepada Don Piper, dia mengatakan, kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan, kamu harus sanggup lewati semua penderitaan ini. Don Piper mengatakan, aku nggak tahan lagi. Dan aku tidak mau bertahan. Dia nggak ingin hidup. Lebih-lebih karena dia baru saja mengalami surga, saudara. Dia ingin kembali ke sana. Dia tidak mau di sini. Dia mau kembali ke sana. Itu adalah satu kebenaran lain. Jikalau seorang sudah melihat kemuliaan surga, kita tidak kepingin lagi di dunia, saudara. Kita tidak lagi tertarik akan segala kemewahan dan pesona dunia. Itulah yang dialami oleh Don Piper. Dia ingin kembali ke sana. Dia minta, Tuhan, Bapak, tolong supaya aku boleh kembali lagi. Tapi dia mendapat jawaban tidak. Lalu satu hal mengenai doa yang hendak saya garis bawahi. Akhirnya rekan hamba Tuhan ini, pendeta David Gentiles, mengatakan, oke, kalau kamu tidak mau bertahan, kalau kamu tidak mau lagi berjuang untuk bisa hidup, saudara perhatikan kalimat ini. Hamba Tuhan berkata begini, kamu tidak usah lakukan apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan apapun juga. Kami akan melakukannya untukmu. Loh, maksudmu itu apa? Dia bilang, kami akan melakukannya untuk kamu. Kamu tidak usah lakukan apa-apa. Yang kamu perlu adalah kamu biar diam di sini, berbaring. Apa yang mereka kerjakan terserah mereka. Kamu tidak usah berusaha untuk hidup, tidak usah berusaha apapun. Kami akan melakukan untuk kamu. Apa? Aku akan mulai berdoa sepanjang malam, mulai detik ini. Dan aku akan telepon siapa saja yang mau ikut berdoa. Semua orang yang suka berdoa, semua orang-orang yang kenal kamu, orang-orang yang tidak kenal kamu sekalipun, aku akan hubungi, aku akan umumkan siapa yang mau ikut berdoa. Kita akan berdoa sepanjang malam, setiap hari berdoa untuk kamu. Kamu tidak lakukan apa-apa. Saudara, waktu saya membaca bagian tersebut, saya diberikan pengertian. Bukankah ini yang telah terjadi di dalam persekutuan doa? Kita berdoa untuk orang-orang lain yang kita tidak kenal. Pendeta Taufik menceritakan mengenai seorang rekan kerjanya, untuk ayah ibu dari rekan kerjanya. Saudara yang lain memberitahukan si A lagi, dia dengar begini kabarnya. Kita mendoakan orang-orang yang tidak kenal. Dan orang-orang itu juga tidak memberikan update bagaimana keadaan mereka. Kadang-kadang, honestly, kita itu bosan berdoa untuk orang kita nggak kenal, dia sendiri nggak care. Kamu sekarang sudah selesai persoalan atau belum, tidak ada kabar, kita mendoakan terus. Tapi itulah pelayanan doa, seperti yang terjadi dalam peristiwa ini. Pendeta David Gentiles mengatakan, kami akan melakukannya untuk kamu. Aku dan teman-temanku dan orang-orang yang tidak kenal kamu akan berdoa. Dan kemudian Don Piper bersaksi, orang-orang tidak mengenal aku berdoa untuk aku. Mungkin sekarang mereka membaca buku ini dan mereka ingat dulu mereka berdoa kepada Don Piper. Setelah malam itu, besok paginya sudah ada kemajuan untuk kesehatan Don Piper. Terus-menerus berangsur-angsur sampai orang ini hidup pulih kembali. Saudara-saudara, apakah itu bukan suatu perkara yang luar biasa? Seperti pernah saya katakan,
Saya sering skeptis mendengar kesaksian-kesaksian orang